Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Surat Al-Baqarah al-ayah mi'atain arba' wa thamanun, ayat 284. Ayat ini adalah Allah memberitahukan kepada manusia tentang kekuasaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa atau segala yang ada di bumi. Jadi harta, kekayaan, udara, matahari, air, dan seluruh planet yang ada, makhluk yang ada, itu adalah milik Allah. Yang sementara itu Allah memberikan kekuasaan, kelonggaran, amanat pada manusia untuk mengelola, mengurus, memanfaatkan. Tapi kepemilikannya tetap milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dimiliki mutlak oleh manusia, diakui sebagai milik manusia. Itu tidak bisa. Kita sebagai pengelola saja, pemanfaat saja. Itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah menghitung, memperhitungkan, mengetahui apa yang kita sendiri keluarkan, sampaikan, nyatakan sehingga orang lain tahu. Atau sebaliknya kita tutup-tutupi. Allah itu tahu tentang apa yang terdetik dalam hati kita. Karena apa? Karena sebenarnya kita sendiri itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, yang nyata dan tidak nyata Allah itu tahu. Yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Maka Allah dalam hal ini mengatakan, dalam seterusnya ayat ini ya, menyatakan dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengadab atau menyiksa siapa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan kehendak dia kehendaki, Allah menghendaki melakukan atas segala sesuatu. Allah menguasai segala sesuatu itu. Jadi jangan sampai manusia itu mengakui bahwa ini milik saya. Tapi katakanlah ini titipan Allah. Orang yang pandai, memiliki pengetahuan, ilmu itu adalah sebenarnya hakikatnya milik Allah. Ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan pada Adam, telah beritahu kepada Adam, mengenalkan pada Adam, kita ini anak Adam, anak keturunan Adam. Sama dibekali oleh Allah, diberi pengetahuan oleh Allah, yang hakikatnya pengetahuan itu sendiri adalah milik Allah, tidak seberapa. Wa ma utitu minal 'ilm illa qalila.
tidak ada pengetahuan yang diberikan kepada manusia, yang dimiliki oleh manusia, illa qalila, hanya sedikit saja. Itu. Karena hakikatnya ilmu pengetahuan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik manusia. Maka manusia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu, dan manusia dengan titipan harta kekayaan itu Allah memerintahkan juga untuk menyampaikan kepada orang yang berhak. Maka ada kalimat yang lain, ayat yang lain mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya ayat itu. Artinya Allah menitipkan harta pada orang yang kaya, pada orang yang mampu mengelola dan bisa memanfaatkan. Maka ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang pintar, dan ada juga ada orang yang tidak mempunyai kemampuan. Itu. Di dalam ayat lain surat Al-Baqarah juga Allah mengatakan atau berfirman di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami pasti akan menguji kamu dengan apa? Dengan sedikit kekuatan, sedikit rasa ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Artinya apa ini maksudnya ini? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kita akan mengalami rasa takut, rasa khawatir, rasa kekurangan, rasa ketakutan tidak makan, rasa ketakutan ditinggalkan saudara, ditinggalkan oleh sanak saudara, ditinggalkan oleh kawan. Naqsim minal amwali, kekurangan harta benda, wal anfusi, jiwa, persaudaraan, keakraban, wat thamarati, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, maka sampaikanlah wahai Rasulullah, wahai para wali Allah, wahai orang-orang yang memahami tentang ajaran Allah, pada orang-orang yang sabar. Itu hanya ujian belaka, kekurangan itu. Karena hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan orang-orang yang sabar itu dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila diberi musibah, dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih permasalahan, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami, pribadi kami, diri kami, semua yang ada itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna, dan sesungguhnya kami pribadi, kami sendiri, ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang dimiliki oleh manusia kecuali milik Allah. Maka jangan sekali-kali kita itu pelit ilmu, pelit informasi, pelit harta untuk orang lain, karena itu amanat dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita nikmati bersama. Sebagai tanggung jawab orang kaya memberikan, membantu orang miskin, sebagai tanggung jawab para pemilik harta ada hak untuk orang miskin, sebagai tanggung jawab orang yang pandai, mempunyai pengetahuan, bertanggung jawab pada orang
orang-orang yang belum memiliki ilmu atau orang-orang yang bodoh. Maka ajarkanlah ilmu, ajarkanlah pendidikan pada orang lain, dan kita semua ini akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan akan kembali kepada Allah, ilmu kembali kepada Allah, pribadi kita akan kembali kepada Allah. Bagaimana kita menjalankan amanat Allah yang telah dititipkan kepada kita. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.